Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa ala amma ba'd. Qala ta'ala bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari yang ke-28 ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan tugas kita menyelesaikan bulan suci Ramadan ini dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita, Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanahu kita rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi wujudihi fi dharaini amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man shalla raka'ataini, siapa orang yang salat 2 rakaat muqbilan fihi ma'allahi biqalbi, menghadap di dalam kedua rakaat itu kepada Allah dengan hatinya, kharaja min dzunubihi kayaumin waladathu, maka keluar dari dosanya seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Ya, makanya penghapus dosa itu banyak, gampang. Ya. Sebetulnya kalau mau dibanding-bandingin jalan ke surga dengan jalan ke neraka itu sebenarnya kalau kita pakai akal sehat kita itu lebih banyakkan dan lebih mudah jalan surga. Lebih murah, lebih nyaman. Ya, lebih nyaman. Padahal jalan ke neraka itu adalah jalan yang sulit, yang terjal, mahal, berat, munkar. Ya, tapi daya tarik itu, ya, makanya dalam Al-Quran itu, ya, di surat apa, Asy-Syams, ya, fa'amman atau wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastanna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ya, bahwa orang ketika melakukan kebaikan itu akan mendapatkan kemudahan. Ya, orang yang sidik, yang jujur, yang sungguh-sungguh, yang benar, plus, ya, dengan kebaikan itu menerima, karena memang kebaikan itu istilah dalam bahasa kita, ya, bahasa Arab itu menerjemahkan kebaikan itu dengan istilah ma'ruf. Ma'ruf itu sesuatu yang dikenal, sesuatu yang diterima oleh hati, itu ma'ruf. Maka semua kalangan ketika cerita tentang kebaikan itu gak ada satupun yang nolak. Siapa ada yang nolak ketika dikasih? Siapa ada yang nolak ketika jujur? Siapa yang nolak ketika orang itu gak mencuri? Tapi sebaliknya, keburukan itu istilah agama adalah munkar. Ya. Apa munkar? Munkar itu ditolak. Ya. Makanya istilah agama itu hebat. Dengan istilah ditolak itu maksudnya semua manusia itu gak menerima tentang keburukan.
Berarti itu lah. Ini udah begini baik itu susah ini. Jadi munkar itu sesuatu yang ditolak. Maka keburukannya juga ada yang mau terima keburukan. Maling sekalipun ketika dipaling kagak mau dia. Nggak ada tukang maling gitu. Itu dia udah maling punya orang. Nggak mau. Alhamdulillah ini saya pernah sampaikan Rasulullah ketika ingin menyadarkan tukang zina itu pakai dialog yang lain, bukan main mungkin gak main pukul, udah pokoknya justifikasi kan. Tapi kalau saya gimana saya masuk Islam tapi saya tetap pengen zina. Kata tapi seandainya ibu kamu yang dibegitukan gimana? Wah enak aja itu orang yang berani. Oke, kalau yang disinai itu adik kamu gimana? Wah enak aja. Begitupun orang lain. Orang lain ketika dizinai itu akan sama seperti yang apa Anda itu munkar. Semua orang. Ya. Tapi kenapa tetap dilaksanakan? Nah, itu dia. Ya. Kata Bang Omar kan, kenapa yang enak-enak kan gitu? Itu yang dilarang kan gitu. Padahal sebetulnya bukan masalah enak sebetulnya. Ya. Jadi bukan enak, tapi itu kenikmatan sesaat. Sembuh. Dan itu hawa nafsu. Jadi kita harus mengetahui mana kenikmatan yang sejati dengan kenikmatan yang sesaat. Itu masalahnya. Yes. Pertama kali melakukan keburukan pasti gelisah, nggak mungkin nggak karena Allah. Pasti. Tapi karena sering dilakukan, sering biasa ya. Nggak bukan hitam saja. Nah itu. Jadi artinya penghapus dosa itu banyak sebenarnya. Nah ini diantaranya orang yang sholat kata tadi, ya menghadap di dalam 2 rakaatnya itu, dua rakaat apa aja, bukan hanya wajib, bukan hanya di bulan suci Ramadan, di bulan apa aja. Sholat apa aja 2 rakaat, di 2 rakaat itu hatinya menghadap kepada Allah, maka keluarlah dosa-dosanya itu sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya. Coba. Yes. Jadi kembali ke titik nol itu bukan hanya pada saat Idul Fitri besok. Ya, ketika salam kita nol ya. Enggak pakai renang, enggak pakai modal. Ya. Jadi bila Allah itu menghadap kepada Allah, dia betul-betul menyadari sholatnya yang kemarin kita bahas itu masalahnya. Perlu harus. Ya. Makanya perlu latihan dan perlu didapatkan, diistiqomahkan. Ya, dimaksimalkan. Jadi sekarang nggak bisa besok, Nah iya, itu kan masalah. Nah ini pas ini, ya. Wajib ketahuilah, annahu bahwasanya la yunhi 'ani sholati illa al-khawatir al-waridah asy-syamilah. Ya. Tidak akan menyibukkan ya anis sholati dari sholat illal khawatir al-waridah, kecuali
lintasan-lintasan yang datang asyadilan yang menyibukkan. Ya kan? Yang lain udah kita udah nggak oke. Kasarnya orang mau minta tolong, kayak orang mau bagaimana, kayak kita lagi salah udah bodo amat. Tapi ketika lintasan datang, itu tadi apa yang dipikirin terus datanglah ini, datang itu, datang semua. Yang nggak datang kayak datang, kayak sholat. Iya. Hilang kunci motor, sholat kok ingat. Nah, lalu bagaimana? Lalu dan mereka harus ditolak. Maksudnya ketika datang jangan diikutin. Jadi waktu kunci motor, kunci motor. Itu ini kadang-kadang ya, namanya tolak sebelum datang tuh ya. Iya, itu pertama begitu. Pertama kali begitu, semakin tolak semakin banyak. Tapi nanti ke depan itu nggak datang lagi. Yes. Terus entah apa aja itu datang itu. Gitu. Ya. Ini nanti yang dibilang karomah oleh para wali. Karomah itu bidayatul wilayah, permulaan dari kewalian. Karomah bukan adanya dikatakan ya. Iya bukan. Karomah itu ya adalah sesuatu yang istimewa, sesuatu yang di luar dari kebiasaan yang Allah berikan kepada kekasihnya, kepada waliullah, bukan kepada para nabi. Bedanya apa dengan mukjizat yang dikasihnya ke nabi? Kalau karomah dikasihnya ke wali, sama-sama berarti sama-sama sesuatu yang istimewa, sesuatu yang di luar kebiasaan. Dan itu gak bisa dimain-mainin, gak bisa didatengin lagi begini, gak bisa datang, gak bisa. Jadi kalau lagi nggak punya duit, ambil orang duit, gak bisa. Itu mah dapatnya pada saat-saat tertentu. Nabi itu bisa mengeluarkan air dari jemarinya. Jadi pada saat sahabat bepergian dengan Nabi, di situ padang pasir, ada air sana sini, dan apa? Akhirnya kata Nabi, udah dulu pakai sini. Ini di malamnya kurang. Ya. Nah itu udah dipakai aja kalau tidur sholat. Datang yang dikasih. Asal dia ngelamun ini, cepat keluar air kan, nggak bisa. Kalau udah sedikit duit. Apalagi di masa duitnya udah. Udah, kita nggak boleh temen-temen dari temenin kita, gitu. Itu tapi begitu di antara kemujizatan beliau, ya. Dan itu nggak bisa digunakan sekian saat, nggak bisa. Nabi Musa itu tongkatnya bisa jadi apa? Ular. Nah, jadi ketika jadi ular, lagi ngobrol begini kan? Iya, nah iya karena tongkatnya bisa membelah air lagi ada handuk gitu. Kalau ngaji boleh masuk. Just mereka orang itu bikin jalanan itu kan, wah langsung selesai. Aduh, jangan. Karomah itu kayak begitu sama. Ya. Banyak
Itu ada kabarnya Syekh lagi haji katanya. Jadi dia bilang, wah justru makan di rumah lagi bunga katanya. Udah gitu, udah gede, ntar takut busuk pengen makan kan. Dia keluar itu, keluarin tangannya gitu ke jendela, ya kan, begitu aja makannya di rumah diambil, gitu. Ada bisa. Ada. Dan itu dalam kondisi tertentu, bukan dalam kondisi setiap saat. Sekarang bisa juga. Sekarang bisa juga. Bisa. Langsung pakai HP kan. Tunggu berapa hari. Nah itu kata para wali, karomah itu yang begitu tuh. Ternyata oleh para wali bilang itu adalah perlunakan. Masih bocah kalau dapat begituan Pak. Ya. Jadi bukan malah keren bisa begitu, bukan. Justru malah itu nggak keren. Dalam bahasa lain malah ada yang bilang karomah itu adalah hayyul wali. Ya, hayyulnya wali. Kalau haid berarti apa? Darah kotor. Berarti karomah itu sesuatu yang kalau kamu butuh maka pengen. 5. Ya, sesuatu yang kotor. Jadi mereka nggak pengen kalau itu nggak malu. Ya. Nah, makanya, jadi ketika seseorang itu berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ujian dan cobaan itu banyak. Jadi ketika dia ingin dekat dengan Allah baru sampai resanya tuh, dikasih Allah tuh. Wow, udah sini enak di sini dan ya udah stop sampai situ. Bangga cerita itu pengalaman gitu jadi emas gimana? Lah itu ketika ditunjuk jadi emas itu bukan dalam setiap saat lewat emas, enggak. Pasti dalam kondisi tertentu. Jadi makanya karena dalam kondisi tertentu ketika dia dalam kondisi seperti misalnya yang sangat dibutuhkan, katanya orang nggak percaya, orang meremehkan, orang ya, jadi itu ada ketika dibutuhkan, nggak setiap saat. Yes, gitu. Dia keluar itu karena apa? Yang dibutuhkan bahwa dia itu untuk menunjukkan bahwa dia itu wali, dan itu pun sebetulnya mereka nggak mau. Makanya dibilang itu adalah perlunakan, itu adalah limbah. Ya, malu dia makanya. Yes, malu. Orang itu kalau punya jabatan banyak, punya bawahan itu malu menunjukkan itu semua. Apalagi kalau dia sadar bahwa ternyata semua yang dikasih, semua yang ada padanya itu bukan punya dia yang sesungguhnya. Lah iya kan kita sekarang ini kita lagi bergaya-gaya pakai baju kata kita baju kita. Lah emang baju dari siapa betulnya? Mereka betul-betul sadar, betul-betul tahu bahwa itu adalah bukan miliknya, itu semua adalah titipan dari Allah. Sadar betul, makanya jadi malu. Lah kita makan apa-apa kita, ini punya gua semua. Iya, coba itu. Mereka itu betul-betul sadar bahwa ternyata mereka itu lahir nggak bawa apa-apa. Bahkan ketika mereka tumbuh sekalipun pertumbuhannya pun dikasihnya oleh Allah. Karena aku dan karena kita mengaku
Lagi baru datang ke mobil, baru siapa dulu? Yang sekarang 7. Kencang dengan pangeran tuh. Apalagi yang bawahnya orang, banyak orang lebih benar lagi. Jadi termasuk tadi karomah itu, ini diantaranya itu khawatir itu salah satunya. Seperti khawatir tentang tapi kalau dia tahu bahwa tujuannya adalah bukan itu, nggak terganggu dia. Benar kan? Saya pengen ke masjid, ya kan? Tapi tujuannya ke belakang masjid kan? Kalau pura-pura, pokoknya mau ke masjid, terus pasti di masjid ini pikir karena tujuannya bukan di masjid, gitu. Jadi ke masjid itu bukannya di sini di tengah di belakang imam duduk gitu. Oh enggak, pasti di pikiran kan. Mana ya? Bapak mau kemana? Mau ke masjid atau ke belakang masjid? Masjid. Jadi karena itu bukan tujuan, akhirnya terbunuh tertidur. Begitu maka ketika karomah itu datang, asroh rahasia yang Allah titipkan. Dia nggak kepingin rahasia itu, dia kepinginnya Allah, maka nggak berguna dengan rahasia. Sampai mampir mulu ya. Nah iya lah ketika datang rahasia ini rahasia, karena sampai ke sana karena memang tujuannya bukan itu. Nah itu yang dimaksud dengan sini. Lah itu makanya dibilang godaan itu. Makanya film baru ingat film apa Tengku Ramdi itu yang ada yang pakai itu orang yang di Malaysia orang Medan jadi orang Malaysia itu Tengku Ramdi atau Tengku Ramdi itu film dia itu lucu jadi cobaan gitu. Jadi setiap kali datang dia nggak tergiur, kenapa? Karena tujuannya bukan itu. Makanya orang dari awal sudah kepingin Allah, dia sudah Allah, jangan yang lain. Godaan ini datang, itu datang dan seterusnya nggak tergiur. Gitu, ya. Sampai nanti digodanya dengan karomah itu dia tahu. Ya. Oh ya udah apalagi itu kagak nengok bis udah. Jadi ilahi anta maksudi itu. Ya, ilahi anta maksudi mauridho kamatlubi itu yang lain udah dampak ini datang itu udah terjadi. Karena memang betul-betul kosongnya tujuannya itu hanya Allah saja. Karena lah iya kalau dia bangun minta karena sampai gitu sampai ke sampai sini makan lagi istirahat lagi kapan sampai ya nggak bisa. Dan termasuk khawatir itu begitu datang makanya kalau udah min dafrihan harus. Jadi ketika dapat itu jangan diikuti. Oh alhamdulillah berkatnya ingat bagus. Terus itu gurunya udah ingat bisa kalau orang apa tadi kuncinya ada di kosongnya itu, kuncinya ada di sidiknya itu, kuncinya ada di ketulusannya itu, kesungguhannya. Dia betul-betul pengen Allah atau apa pengen yang ada pada Allah kan itu. Kita ini kan diiming-imingi bahasanya mungkin ya kurang
tepat juga ya, tapi kita nggak punya bahasa lain. Kita ini diiming-imingi surga, diiming-imingi jauh dari neraka, dapat pahala, kehidupan enak. Itu ada iming-iming sebetulnya. Itu yang ada pada Allah. Kalau kita mendapatkan Allah, maka semua itu kan kudunya begitu rasionalisasinya. Iya. Pengen yang dimiliki Allah bukan kepengen. Nah itu jangan salah. Makanya dari awal konsepnya, dari awal ya sidiknya, kejujurannya, orientasi itu harus Allah saja. Cantik belum lihat tamat. Nah iya, karena enggak tulus. Tapi kalau tulus, insya Allah enggak tergoda. Gitu. Maka malah guna yang kuncinya agar kita bisa menolak itu tadi. Enggak, saya nggak bikin yang lain, saya bikin apa? Datangin astagfirullah. Jangan ikuti. Sholat aja. Yes. Ya, sholat aja dari awal. Terus banyak istighfar ya. Ya, banyak istighfar. Ya. Jadi lintasan itu nggak bisa ditolak, artinya pasti datang. Hanya ketika datang, jangan diikuti, udah cut buru-buru. Ya, nah itu. Wadaf'uha, nah ini galak ya. Dan cara menolaknya, gitu. Qad yakunu bi sholati fi muslimin. Terkadang ada yang caranya dengan melaksanakan sholat di tempat yang gelap, berarti kagak. Iya. Jadi cara menolaknya itu, ya ada yang ngasih tahu dalam tempat yang gelap. Para mursyid, para wali mereka punya tempat khusus, ya. Itu kamar khusus, ya tempat sholat, ya tempat untuk menyendiri. Tempatnya nggak bisa, hanya seukuran dia bisa sholat, sudah segitu. Selonjoran maksudnya. Ya, enggak, bukan bisa sholat, bisa liburan, enggak. Mereka kalau udah duduk, udah kagak ingat, udah kagak ingat pegal, kagak capek. Nggak capek, nggak. Jadi salah satu di antaranya sholat di tempat yang gelap. Ya. Au khamdin 'ani syawagil min al-aswati wal fuhush al-manfushah. Nah ini dia. Atau sunyi dari sesuatu yang menyibukkan. Ya. Baik itu dari suara-suara, ya, atau kain-kain yang bergambar kayak kita ini. Ini bergambarnya, ya. Itu kan ada aja kalau pas kita mau itu bikin bikinnya kayak gimana ya? Kan begitu. Nah, ya kan itu jadi hijau ya, hijau jadi begitu. Itu ada apa itu? Ya. Lah iya di lampunya, masya Allah. Iya. Panjang. Makanya panjang itu pikirannya kemana-mana. Posisinya harus gimana itu kalau gitu? Nah, Posisinya harus gimana itu? ya itu makanya berubahnya kalau kita belum mampu belajarnya di rumah. Jangan kita menyalahkan masjid karena kita salah juga. Wah masjid semua beres tuh banyak banget. Ini maksudnya di sini belajar untuk sendiri ini di rumah dulu. Kan kalau udah terbiasa mau kondisi apa nggak terganggu. Dari semampan. Ada ini pakai koran. Ya baca aja teman. Udah gitu kok bagian ini dia bisa.
artis ini ya. Beres kan. Saya Padahal juga ada karena Orang yang ada. Ini mau biar aku besok. ini latihan untuk pribadi maksudnya. Ya. Ya kita sekarang kalau kan ornamen itu penting gitu tidak kan. Apalagi kan sendiri kan. Ya. Jadi jangan kita juga nyalahin mesti gitu. Nah, tapi masih kagak ada AC, kagak ada kipas angin. agak lagi kayak lagi. Aku sholat yang jabar gimana nggak? Mewah. Tahu maksudnya bagaimana? Gitu ya. Nah itu makanya ini cara latihannya biar nggak datang itu pikiran-pikiran itu dengan kondisi yang gelap, ya, yang sunyi, ya. Nah, latihan lagi waktu tajamul anil malam bisa muzayyinah nah kita ini, ya, dan membebaskan dari pakaian-pakaian yang berhias, pakaian yang dihias kayak kita ini, ya, saya. Nah ini juga jangan berhias pakaiannya, polos, ya, putih, gitu. Makanya Nabi paling suka pakai baju putih, gitu, ya. Kalau kita mau zaman sekarang udah orang, ya. Ada tulisan. Udah tulisan. Sorry bro. Ya, sayang istri. Istri. Aduh, bihai tulhihi idza nadhara ilaiha as-salat. Ya. Nah, karena ya pakaian itu tadi pakaian yang apa? Yang berhias itu ya akan menyibukkan dia ketika nanti melihatnya di dalam sholat. Kamaluya ini Rasulullah. Ya. Kamaluya sebagaimana yang diriwayatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Rasulullah lama nabisa al-khamisah ketika Rasulullah memakai khamisah. Khamisah itu adalah thawbu khuzzin atau sufin mu'lamin, pakaian ya yang terbuat dari wool ya yang ada tanda-tandanya ya. Allati atahu biha Abu Jahal yang diberikan oleh Abu Jahal. Jadi Nabi dikasih baju bagus bajunya ya, ada rengga-rengganya begitu dah. Nah, wa alaiha alamun, di situ ada tanda-tanda ya. Wa shalla biha, dan Rasulullah salat dengan pakaian itu. Naza'a biha naza'aha ba'da sholati. Lalu Rasulullah lepas setelah Rasulullah salat. Jadi habis sholat Rasulullah lepas itu baju. Waqala, dan beliau berkata innahu biha, bahwa ini pergi ila Abi Jahal, balikin ke Abu Jahal. Fa innaha al-haddi alifatan sholati. Baju tadi sudah menyibukkan saya dari sholat saya. Rasul aja Masih kena tuh. masih kena. Apalagi Cuma biasa gitu doang. lah iya loh, kasarnya kayak sekarang mau bajunya yang ambil yang apa namanya gamisnya agak rendah-rendahnya gitu loh. Iya. Mode Apa semua bisa dilepas ya, balikin juga yang punya aslinya. Tadi saya diganggu orang saya gitu. Ya. Wa amara sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga memerintahkan bila jadi bisyiraki ka'lihi ya, untuk memperbarui sendalnya ya, syirok artinya salah satu sendalnya. Summa nazara ilaihi fi sholatihi idza kana jadidan. Kemudian beliau melihat ya, dalam sholatnya ya, karena sendalnya itu baru. Fa'amara an yunza'a minha, lalu beliau memerintahkan untuk diambil
wa yuraddu asyraka al-khalqa ya. Dan Rasulullah mengembalikan sendal yang jeleknya. Jadi sendal yang jelek ditukar apa yang baru. Nah pas dapat yang baru keingetan sendal baru baik, habis sholat pulangin ke sendal itu balikin yang lama aja. Sendal jepit aja kepikiran Pak. Sendal jepit gua tuh hilang. Saya kalau sendal jepit itu sampai sholat. Kemarin soalnya hilang. Gimana itu? Ya. Nah ini artinya ini upaya ketika ada sesuatu yang mengganggu buru-buru dihindarkan. Ya, kita orang kagak. Ya malah justru malah resep gitu. Ya. Nah ini jadi ini cara. Ya. Dan jangan juga ya itu tadi saya bilang jangan juga akhirnya menyalahkan orang lain. Untuk ngomong sholat ke masjid itu mau ada gambar orang sholat gue gak khusyuk, dia nyalain pastinya kan, ya kan? Nah berarti kita yang belum siap tuh latihan di rumah, ya, gitu. Oke, waktu Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah juga fiyadihi khatimun, ya, khatamun. Di tangannya ada cincin dan habib dari emas qabla tahrim sebelum diharamkan emas. Jadi sebelum emas itu diharamkan ya laki-laki pakai Rasulullah pakai. Wa kana 'ala mimbar dan Rasulullah ada di mimbar ya lagi khutbah lagi ceramah. Faramahu lalu dilempar ke emas itu. Wa qala Rasulullah berkata syabarani hada. Ini telah menyibukkan saya. Nasuratan ilaihi wa nasuratan ilaikum. Terlihat mas lagi, terlihat kamu lagi. Ya. Jangan begini baik. Kamu kan enggak ini. Jadi kalau sesuatu yang menyibukkan apa langsung dibuang. Kita kayaknya kalau begitu orang penyembuh. Ya. Motor bikin motor. Iya, motor bikin motor, buang motornya. Ya. Kontutan bikin motor bayar. Buang. Nganggur nih. Bini. Ganti lagi itu. Bulu-bulu baik. Sesaat itu susah. Jadi itu semua artinya Rasulullah mengajarkan kita jangan sampai ada yang menyibukkan kita dari Allah. Ketika ada yang menyibukkan maka buru-buru tolong. Itu maka di awal tadi bahasanya kalau buddha minafriha buruan ditolong. Jadi sesuatu yang datang itu kita nggak bisa kita hindari. Ya. Lintasan-lintasan itu akan selalu datang. Seperti kita berada di pinggir jalan, lalu akan ada berbagai macam hal. Nah yang lebih tenang tadi. Yes, kita tahu di pinggir jalan, tapi ketika kita di pinggir jalan ada orang motornya nyimpan, kita komen kan yang salah siapa? Bukan motor yang salah. Lalu kamu di pinggir jalan. Lagi motor lewat sini, bukan jalan situ. Ya, artinya kita harus mengantisipasi di mana pada saat kita nggak mau kena, ya jangan lewat situ ditanya. Yes, akhirnya itu nanti ketika kita minggir di jalan, tahu-tahu kata kita motor yang salah padahal kita. Itu makanya. Lagi makanya kan kudunya dia kalau dia mau kecipratan jangan lewat situ. Habis kalau ada lagi jalannya ya kalau ada lagi jalannya, ya bagaimana mengantisipasi? Motor buta ada orang. Oh,
Di jalan sendiri mah jalan kumpulan. Tuh kan. Cocok lah. Jalan ke gua katanya. Aduh. Taksi. Bukan itulah makanya jadi nggak ada ya. Jadi kita harus mengantisipasi itu. Bagaimana caranya jangan sampai ada sesuatu yang kita pikirkan. Tapi yang namanya khawatir, saya ingat Syekh Yusuf itu bilang khawatir itu nggak bisa ditolak. Dia datang dengan sendirinya. Seperti kita berada di jalan itu akan ada angin, ya, akan ada hujan, akan ada apa aja. Ya. Nah, caranya tadi itu, ya, Syekh Yusuf bilang jangan diikuti, buru-buru tolak. Ketika datang udah terus. Jadi jangan menyibukkan kita. Datangnya sudah buru-buru. Sama wali yang gini. Hah? Sama banget. Seperti itu Pak. Enggak, ya. Tetap aja, ya. Mereka para wali bilang sama seperti kemarin pembahasan tentang cinta itu. Cinta itu datangnya dari mana? Susah banget itu. Ya. Jadi cinta itu kita bilang kan harus ditumbuhkan. Udah target depan. Jadi memang kalau versinya kita itu ada usaha dulu dari kita. Tapi versinya Allah enggak. Versinya Allah dikasih oleh Allah lalu diusahakan akhirnya berkembang. Yang nggak usahakan yang lain banyak bagus. Nggak bisa, kagak ada betah-betah. Basicnya kesannya ngono bae. Itu beda kasus kalau itu. Itu iya, kalau tetap aja kalau itu masih susah juga. Ingat lagi. Ada yang cakupan lagi gitu. Susah gitu. Ya, tapi tetap khusyuk itu datangnya dari Allah. Ya, Allah yang kasih. Cuma kita lagi-lagi tadi berusaha untuk khusyuk, berusaha untuk fokus. Yang ngasihnya apa? Jangan usaha aja dulu. Yes. Makanya akhirnya kalau kita mau padukan dua tadi, cinta itu datangnya dari Allah, baru nanti kita akan cinta. Kalau Allah nggak kasih cinta, nggak cinta. Hakikatnya begitu. Cuma dalam realitanya, ketika Allah kasih cinta, maka kita akan berusaha. Ada kepengen paling. Nah kepengen itu tuh sebetulnya tanda bahwa Allah udah mulai kasih. Ketika kita dalam sholat kepengen khusyuk, mudah-mudahan itu tanda tuh Allah mau kasih. Ini gue pengen aja dulu ya. Yes. Paling mudah itu. Jadi tetap yang kasihnya Allah. Cuma kita tetap harus usaha dulu soal Allah. Gak ada yang namanya cinta gak diuji itu gak ada. Ya, pasti cinta itu melalui proses melalui ujinya. Gak ada yang gak diuji. Ya, makanya kata Allah di surat apa saya lupa. Ya, ahasiban nasu an yutraku. Gitu. Apakah manusia itu mengira ketika mereka beriman lalu mereka akan Allah tinggalkan lalu tidak diuji? Ini sudah. Ya. Justru ketika Allah itu mulai memberikan iman kepada kita, maka ujiannya itu pasti datang, nggak mau itu. Makanya setiap tingkatan ujiannya akan berbeda-beda disesuaikan. Nah ini lagi setan ya yang menggoda kita sebelum nikah dengan setan yang menggoda kita setelah nikah itu lain. Katanya belum pernah nikah juga dia. Lain itu coba lagi.
Sebelum nikah mau pengen ketemu aja. Lah kalau udah nikah menjadi laki. Tadi yang mau bilang enggak. Ini artinya setiap tingkatan itu akan berbeda-beda kok. Godaannya nggak sama. Ya, jadi jangan kita mengira bahwa godaan itu akan begitu lagi, kan pasti akan disesuaikan. Seperti pohon itu, semakin dia tinggi maka angin itu semakin kencang. Nggak ada. Kan pokoknya lebih besar. Iya, semakin besar pohonnya semakin besar juga anginnya tetap aja. Ya, jadi nggak ada ketika pohon besar terus tinggi anginnya kencang dia tetap aja dia akan tumbuh. Ada godaan, nggak mungkin kan? Dan pastinya angin di atas dengan angin di bawah itu lebih kencang angin. Itu logika kitanya begitu. Kita pakai ke atas. Iya, alhamdulillah. Itu kalau pakai naik kelas mau begini. Kiranya yang kecilan berada. Ya itu nggak mau naik. Gitu. Pokoknya di situ aja. Lah itu kan nggak bisa. Ya. Jadi itu mau tidak mau, ya kelas itu akan apa terbawa dengan sendirinya. Awalnya beda juga ya. Pastilah nggak mungkin, ya udah dipastikan akan mendapatkan sesuatu yang lebih, nggak mungkin. Kita mah nggak ada godaan, siapa nih godaannya mana? Yes, iya, mereka itu godaannya lebih besar ketimbang kita. Kita belum kuat sih. Belum tentu, bahkan bisa jadi lebih buruk dari dia. Sekarang aja ngatain dia. Iya, sama kalau kita di sini kita lebih buruk dari dia. Ya, nggak kuat kita, dia lebih kuat. Wah, makanya kita jangan gampang menjustifikasi. Ya, tapi sudah dipastikan hukum alam mengatakan semakin tinggi maka akan semakin banyak godaan. Nggak mungkin. Mungkin sarannya. Yes. Gitu. Ya. Nah makanya tadi ya ini adalah langkah-langkah yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya Rasulullah contohin. Kata Rasul ini ngikutin saya. Nah, udah saya berguna. Bukan malah manfaat, malah betul. Dia menyebutkan juga begini baik. Iya kasih. Apa yang lihat lagi? Ya iya kan. Jangan sholat. Ya, tasbih. Itu. Kasih. Ya, jadi artinya kembali bahwa semakin tinggi maka artinya ujian Nabi dengan ujian kita itu jauh. Menabi. Ya, makanya itu ujian Nabi pasti ujian lebih besar. Lebih besar lagi. Ya, nggak bisa ujian Nabi dengan ujian kita yang awam sama. Biasanya sama dengan SMA beda ya. Yes. Jokowi juga beda mungkin. Iya. Iya lah, orang dari sekolah. Kalau abang di situ, aduh bahaya banget. Lah iya kan beda ujiannya dia kagak sekolah. Ijazah ke bodoh. Jadi Pancing-pancing banget sih. Iya. Beda juga baru pulang. ya tadi Lagi kapan? Beda lah. Ya. Oke, jadi biar bagaimanapun ya untuk menangkal itu, saya bilang dari Syekh Yusuf itu dia bilang datang nggak bisa kita tolak, dia datang dengan sendirinya. Meskipun dalam keadaan gelap, dalam keadaan apapun itu datang. Maka kata itu
jangan ikutin. Biarin aja dia lewatnya apa Iya, tetapin aja. Jadi jangan malah kita kan keseringan kita tuh ketika datang kan langsung kita tangkap kan. Oh iya itu benar. Jadi malah kasih itu. kita nggak gitu. Akhirnya kita tetap satu dua orang langsung. Gitu. Ya. Waruya dan diriwayatkan karena Abu Talha bahwasanya Abu Talha itu sholat fi haikin lahu. Dia sholat ya di haikin lahu ya ada apa di kebun ya. Haid di sini terjemahan kebun. Dia sholat di kebun fihi syajar. Ada pohon di situ. Fa'ajabahu dabasiyun ya. Lalu menyibukkan dia, lalu dia takjub ya. Tawafi syajariyatan bisumukhrijah ya. Lalu apa? Ada burung tawafi syajar yang burung itu ya hinggap di pohon ya bisumukhrijah ya. Dia bikin jalan keluar, jadi ada sarang gitu. Di pohon itu ada sarang burung. Lalu dia keluar dari sarang itu. Fa'atba'ahu basaruhu sa'atan. Lalu matanya melihat sarang pohon itu. Gitu. Tsumma lam yadri kam shalah. Kemudian dia nggak tahu udah berapa rakaat saya. Jadi maksudnya dia nggak sengaja lihat gitu. Ayo, berapa rakaat ini ya? Agak iya bulan ya? Hah? Iya, berapa ini? Gitu. Ya. Pada kalau di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam asabahu minal fitnah. Ya. Lalu dia menyebutkan kepada Rasulullah tentang apa yang menimpanya dari fitnah. Fitnah itu. Ingat kata saya dulu, fitnah itu ya dalam bahasa Arab sebetulnya artinya bukan apa? Bukan tuduhan. Ya. Tapi fitnah itu artinya adalah ujian, cobaan, ya, yang mengganggu tentang agama, tentang keimanan. Maka menerjemahkan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ya, cobaan yang ada di dalam agama itu lebih berat daripada pembunuhan. Jadi bukan fitnah itu artinya tuduhan itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi yang dimaksud adalah fitnah itu ujian yang ada di dalam agama yang mampu melemahkan keimanan seseorang itu lebih parah, lebih berat daripada dibunuh. Ya, itu maksudnya. Ya. Jadi fitnah itu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta anak itu adalah fitnah. Ya, ujian itu maksudnya apa? Ujian dalam agama kita semakin rajin enggak? Kan sebelum punya anak ya Allah pengen punya anak ya Allah. Biar punya keturunan yang baik, keturunan yang bagus, biar semakin banyak yang membantu ya Allah. Gak punya anak lupa, ya punya anak bukan malah semakin dekat dengan Allah, malah anak gua tuh bapaknya dulu sama, ya bahkan ya menyekutukan Allah dengan adanya anak, lupa atas nikmat yang Allah berikan. Iya. Bahkan yang tadinya pengen Allah akhirnya malah terlupakan. Kata anaknya, Bapak mau ke masjid ya? Jangan Pak, temenin aku dulu di sini. Iya anak raja. Apa ini? Nah, iya. Bapak mau ngaji dulu ya? Jangan Pak. Apalagi punya teman. Lah iya kan ini coba itu.
Kalau yang punya 4 enggak kali. Anak yang pengen handphone kan, handphone kok atau punya dulu, pokoknya harus punya. Nah, gimana caranya? Ya, nah itu nyari dari tempat yang lain, utang lah, apalah, segala macam. Nanti malah dapat dari yang tidak halal. Alhamdulillah, ini yang dimaksud fitnah. Oke, ya. Nah maka di sini bilang kata Abu Bakar, ya, bustannya apa namanya, kebunnya, ya, itu adalah fitnah. Kenapa? Karena ketika dia sholat, dia mikirin burung, bukan pohonnya, burung yang masuk ke situ. Kalau dia keluar, lalu akhirnya dia, Habis lupa doa saya berapa. makan yang burung. Pakai kan? Habis kan? Makan burung, makan tikus kan? Gitu. Ya. Kalau gitu dibuang. Nah, ya enggak. Nanti kalau dalam fikih diambilnya rokaat yang terkecil. Yang ketiga. Sebenarnya, nah, maka ingatnya yang kecil 2. Gitu. Dalam fikih gitu. Ini ada 1 atau 2 ya? Ya, yes. Kita kalau melihat seperti ini sholat itu kita ini belum menyadari. Maksudnya? Ya, sebab sholat di sekitar kita ini kan baru juga Allahu Akbar, tiba-tiba ada pengamen lah misalnya kan, suaranya kemana-mana. Yes. Ya, kemudian juga ada suara-suara yang lain. Iya, bisa. Kapan kita ketemu? Iya. Makanya saya bilang tadi, paling tidak untuk kita saat ini lebih kepada kita nih di rumah kita latihannya, paling tidak. Kalaupun mau di masjid nanti diterapkan, paling tidak seperti di Saudi itu. Di Saudi itu kalau sudah ada warung semua tutup, udah gak ada transaksi. Dan itu ada polisinya Pak, polisinya datang ke jalan itu. Kita karena kita jarang lihat, akhirnya kita nggak pernah ketemu seolah-olah, tapi kita padahal belum ada. Gitu. Jadi polisi itu patroli jalan. Kalau ada warung yang buka udah langsung besok. Bukan besok, hari itu udah nggak boleh buka lagi. Sudah toleransi, nggak ada order udah itu. Gitu. Nah itu kalau kita makanya pentingnya kita jadi pejabat itu Pak. Gitu. Jadi ketika kita jadi pejabat tuh mampu kita bikin peraturan kayak begini dengan tangan kita. Jadi ketua PPD kan depan negosiasi aksara tutup. Oke. Wah pendek sekarang dengan murah kan? Dengar aja domel. Kagak ada motor lewat. Langsung diem. Usah aja tangannya, gantiin saya. Iya, gantian. Nah iya itu kan artinya kita jangan menyalahkan situasi dan kondisi. Maka tadi saya bilang di awal ini kondisi Rasulullah tuh ketika begitu paling tidak kalau di zaman kita sekarang ya kita di rumah dan kita coba terapin sendiri latihan. Bukan berarti malah menyalahkan masjid sampai hampir ditemukan sampai ini nggak ada masjid yang nggak lewat kan. Kita kalau lagi mikirin apa gitu, panggilin itu dari mana? Ya iya kan. Nah kan begitu sama. Usul begitu kali ya. Harusnya khusus itu tidak terganggu dengan apapun. Harusnya begitu. Ya tapi ini kan tadi ceritanya khawatir ceritanya. Ketika khusyuk berarti khawatir itu datang. Lintasan itu nggak bisa kita cegah. Kita beda-beda langsung bum, nggak ada yang datang nggak bisa. Gitu. Sama seperti kita sudah sehati-hatinya kita. Karena kita tadi ada di jalanan, kita nggak bisa menyalahkan tadi motor itu. Saya mau ke masjid nih, tahu-tahu ada motor lewat, dengan lewat situ, lewat si perjalanan dia. Dan kita jadi nyalahinnya bagaimana ceritanya? Tuh kan, jangan bagaimana? Kita emang kita
Apa aja itu? Minimal pelan-pelan ya Pak ya. Lagi udah dibilang gitu jangan pembuat. Cocok itu jujur. Cocok jujurnya. Padahal dia kalau udah bawa mobil udah lupa diri juga. Dia aja Iya. Aduh. Coba. Jadi artinya kita berupaya jangan gampang menyalahkan. Kita bersoal. menyalahkan si Taruh di haram di Mekah. Ya, itu kan tadi kita mau belanja ya nggak bisa karena udah ditutup semua toko kan. Berarti kan semua upaya yang mengganggu itu sudah dilakukan. Tapi ternyata ketika sholat entah ada orang yang lewat, entah yang di sampingnya ngeganggu, entah ada aja itu nggak mungkin enggak. samping yang membuat kaki Itu subhanallah. 3 hari tuh. Ya, jadi ujian itu nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Nah itu tadi bilang gitu. Ya, jadi artinya paling tidak kita di rumahnya dulu dah belajar kan. Ya, pakai bajunya yang putih, yang bersih. Tahu-tahu pakai baju bersih, keren banget. Salah kan apa? Rumah bulu-bulu air. Aduh ya Allah. Kita cukupkan kajian kita nanti guna waktu 5 waktu malam. Subhanallah.